Ya, sudah semenjak profesi ini ada, nasib buruh hingga kini memang tak banyak berubah. Mensiasati agar bertahan hidup dengan penghasilan pas-pasan tanpa kepastian mendapatkan status karyawan tetap. Meski telah bekerja bertahun-tahun, menjadi lagu lama yang tak bosan-bosannya dikisahkan. Dan kini para buruh merasa hak untuk melindungi kesejahteraan mereka dikebiri dengan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang pengupahan. 10 tahun bekerja sebagai buruh garmen di wilayah Cakung, Jakarta Timur, hidup Sri Rahmawati tak jauh berbeda dengan 1 dekade lalu. Gajinya yang hanya 2,7 juta rupiah per bulan, ditambah gaji sang suami yang juga berprofesi sebagai buruh, yakni 2 juta rupiah per bulan, hanya sepetak kamar kontrakan inilah yang mampu ia sewa sebagai tempat berlindung. Jangankan menabung, untuk makan dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan 2 anaknya ini, ia masih kerap berhutang. Dengan kondisi hidup seperti ini, Sri bahkan tak berani bermimpi untuk bisa menyekolahkan 2 orang anaknya. Kalau pendapat per bulannya kita dapat UMP ya 2.700.000. Kalau untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sih masih kurang. Soalnya kan bapaknya juga kerja, pendapatan kita sama masih gaji UMP. Makanya kan dibantu sama saya untuk kerja. Sri mengaku khawatir dengan nasibnya dan rekan-rekannya jika sewaktu-waktu perusahaan melakukan PHK besar-besaran seperti yang sudah menimpa banyak perusahaan bulan-bulan belakangan akibat melambatnya perekonomian. Kini, Sri yang juga mengepalai serikat buruh di tempatnya bekerja tengah memperjuangkan nasibnya dan rekan-rekannya untuk memperoleh status karyawan tetap serta cuti tahunan yang tak pernah didapat oleh 70% dari 900 karyawan di tempatnya ia bekerja. Ia dan pengurus organisasi buruh lainnya mendesak pemerintah segera mencabut peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang dianggap mengebiri hak para pekerja, salah satunya dengan dihilangkannya survei kebutuhan hidup layak buruh. Tak hanya itu, pasal yang menghilangkan hak berunding serikat buruh juga dinilai melanggar konvensi tentang hak berunding untuk melindungi kesejahteraan buruh. Ya, kita dari buruh sih benar-benar menolak ya dan minta pemerintah Bapak Jokowi untuk mencabut. Karena itu kan masa depan buruh ke depan akan sulit, makin sulit. Sekarang aja kenaikan gaji bisa 20% ya, masih tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup kita di Jakarta. Apalagi kalau misalnya untuk ke depannya minim itu cuma 5% atau di bawah 10% dari gaji, benar-benar tidak akan bisa mencukupi kehidupan kita. Muhliza, Aji Fatahila, MNC Media, Jakarta.